Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17. Demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah lengan tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi umat Israel saat menempuh perjalanan menuju ke tanah Kanaan melewati padang gurun. Ya, padang gurun,
tempat yang tidak mudah untuk menemukan makanan dan minuman. Oleh karena itu, saat mereka kelaparan, saat mereka kehausan, segera mereka rame-rame mendatangi Musa agar Tuhan memberikan solusi. Dan betul, Tuhan memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Tantangan lainnya adalah mereka harus berperang. Seperti yang dikisahkan tadi, melawan bangsa Amalek, yaitu kaum pengembara yang juga menempati daerah-daerah yang dilewati rombongan umat Israel. Tuhan melepaskan umat Israel atau memberikan kemenangan, menolong umat Israel. Namun, mereka kali ini tidak boleh diam saja. Mereka harus turun tangan juga untuk menghadapi orang Amalek. Karena itu, Musa berbagi tugas. Ada yang maju berperang, dipimpin oleh Yosua, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit. Sehingga mereka mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya Tuhan menolong umat secara langsung atau dengan cepat, memberikan solusi, sehingga umat tidak harus bersusah-susah. Namun, ada kalanya Tuhan menolong, namun umat harus melakukan atau mengerjakan bagiannya bersama dengan Tuhan. Jadi, prinsipnya yang utama adalah Tuhan selalu menolong umatnya. Hanya cara yang dipakai Tuhan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menerima cara Tuhan dalam menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui perjalanan umat Israel, kami boleh belajar bahwa sejatinya Tuhan terus menolong hidup kami, baik itu secara langsung maupun dengan melibatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu dan hikmat-Mu supaya kami menerima cara-cara yang Tuhan pakai untuk menolong kami, sehingga kami boleh sungguh merasakan penyertaan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan di setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.